Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, lama nggak upload video ya. Jadi hari ini kita lanjutkan tentang belajar kita kemarin terkait Code Igniter atau CI 3 ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu CI 4 udah rilis yang versi ya benar-benar versi rilisnya, versi fixnya. Jadi nanti sementara kita selesaikan dulu aja yang CI 3. Nanti kita kalau memang ada kesempatan lagi untuk menjelaskan, nanti kita ulas lagi terkait Code Igniter yang keempat, versi 4 gitu. Oke. Nah, jadi kemarin kita udah belajar terkait routing ya. Jadi yang mungkin lihat video ini masih bingung, mungkin nanti bisa lihat di video saya sebelumnya terkait Code Igniter. Nah, setelah belajar routing itu jadi kita proses gimana sih kita melempar atau istilahnya mengakses suatu halaman atau metode dalam suatu kelas di Code Igniter ya. Jadi setelah routing kita belajar bagaimana meload view. Sekalian hari ini kita mungkin belajarnya lebih ke arah gimana sih kalau kita punya template terus kita masukkan di CI, apakah sama sih dengan ketika kita memasukkan template di PHP natif biasa gitu. Nah, jadi gini intinya. Jadi hari ini kita coba belajar sih bikin view seperti ini. Nah, ini kebetulan saya ambil dari template. Nanti teman-teman mungkin yang butuh templatenya atau pengen template ini terkait admin bisa menghubungi saya langsung ya. Jadi nanti saya share gitu. Oke, ini yang pekerjaan kita kemarin di mana di pekerjaan ini kita ngakses ini kelas awal seperti itu. Nah, terus gimana sih kita bikin view ngaksesnya gimana? Jadi kalau di kelas awal kita kemarin sudah ngatur config di root. Nah, di rootnya kan kebetulan kita controllernya kita defaultkan di kelas awal ini. Nah, jadi walaupun kita aksesnya kelas awal, tetap yang diakses pertama kali adalah function yang namanya function index. Terus gimana sih kalau kita pengen masang template atau kita bikin view dulu? Nah, contoh kita bikin view, cara bikin view adalah kita bikin di folder view. Nah, di folder view ini di sini kita bikin paling enaknya setiap kali kita bikin istilahnya fitur tertentu itu kita kelompokkan tampilannya. Jadi kita bikin folder di sini. Nama foldernya namanya login view sini. Nah, di sini kita udah punya login view. Terus kita bikin file baru. Nah, file barunya tetap kita kasih PHP karena kita nanti kan tetap memasukkan script PHP di tampilan ini juga kan. Jadi alangkah baiknya jangan HTML tapi tetap PHP. Kita bikin PHP gini. Kita langsung bikin HTML gini aja. Kita simpan dulu ya biar umpamanya form login.php. Nah, ini. Nah, ini kita udah bikin HTML-nya. Nah, di HTML ini kita kasih title umpamanya test
kemudian bodinya kita kasih halaman view login gini. Nah, oke. Jadi kalau kita pengen mengakses halaman view login ini, kita kan udah bikin kelas awal nih. Ini kita hapus saja. Index ini kita arahkan ke view tadi. Lalu masukkan ini di slot view. Nah, yang kita masukkan di sini adalah kebetulan yang diakses di sini adalah yang ada di dalam folder view, dimana kita letakkan di login view tadi di filenya namanya formlogin.php. Jadi kita akses ini login view slice. Nah, slice-nya kita kasih form underscore login gini. Jadi nanti ketika kita akses ini, nah nanti langsung masuknya ke view yang form login ini tadi. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya. Jadi kena apa itu, kita aksesnya dengan cara seperti itu. Terus nah, ini perlu saya garis bawahi lagi untuk yang ini. Nah, kita nggak perlu ngasih ekstensi filenya apabila PHP. Jadi di sistem CI itu langsung dia mengenali file ini sebagai file PHP tanpa kita ngasih kayak gini gitu. Ini bisa kayak gini. Jadi kalau kita ngasih PHP tetap bisa, cuman kalau daripada mubadir ngetik ya, CI nya itu udah tahu ekstensinya kalau ini dia merupakan file PHP seperti itu. Oke. Nah, terus gimana kalau kita pengen masang template? Contoh template Flatty ini ya. Template Flatty ini kan dia ada beberapa ya. Nah, ini kebetulan templatenya udah saya ekstrak di sini. Ini file templatenya. Jadi nggak usah kita ambil semua file-file ininya, nggak usah. Jadi cukup aset-aset yang kita perlukan aja. Kayak gini. Jadi contoh aset CSS, image.js. Nah, kita pindahkan dulu ke file project kita. Jadi kebetulan yang pakai sum di sum httdocs, terus nama projectnya apa, kita bikinnya project CI. Nah ini, nah jadi di dalam folder file CI nya kita bikinnya itu di luar folder application. Jadi tetap di dalam folder project tapi di luar folder application. Kita bikin folder baru untuk nyimpan asetnya. Contoh nama filenya kita kasih template ini. Nama folder template. Nah, jadi kita copy di sini untuk asetnya. Oke, kebetulan di yang kita bikin tadi itu banyak contohnya. Nah, ini banyak form layout dan kawan-kawan itu ada banyak contohnya. Tapi yang kita ambil contoh ini, kita coba yang file login aja supaya mudah. Nah, ini yang kita ambil ini aja. Nah, gimana halaman tes ini supaya dia bisa langsung ngambil di login tadi. Oke, kita cek aja di tes ini kan di halamannya namanya more login. Kita buka di Sublime. Nah, gini ya. Jadi yang perlu kita ubah adalah nanti ketika kita pasang di CI, yang kita ubah adalah source-nya. Jadi source ini kita arahkan ke tempat dimana kita menyimpan file atau file-file source tersebut yang ada di CI-nya. Kita copy aja. Kita pindah di
ini form login kita. Jadi kita hapus, kita ganti ini, terus kita simpan. Oke, jadi kalau kita aksesorinya dia udah berubah. Nah, cuman ini sebenarnya filenya udah bener yang kita ambil dari template tadi, cuman dia nggak kelut, istilahnya nggak berhasil memuat untuk CSS sama JavaScript-nya maupun gambar-gambarnya. Jadi kesannya dia nggak punya CSS maupun nggak punya JavaScript. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya udah kelut nih, cuman asetnya ini diarahkannya ke tempat yang salah. Oke, jadi sebelum saya ngajarin ya, jadi kita sebenarnya di CI itu kita sudah punya function yang namanya base URL. Base URL ini mengarahkan kita ke directory atau folder atau lokasi rootnya di CI itu. Jadi base URL itu kalau teman-teman pengen lihat settingannya ada di config. Nah, di config base URL ini. Nah, jadi ini itu sebenarnya harus kita isi terlebih dahulu. Jadi contoh, kalau kita mengakses secara biasa ya, standar, itu kan sebenarnya ada di sini, di sini, di project CI ini. Jadi kalau kita copy, dia aksesnya di sini kan. Nah, jadi halaman yang awal kita akses itu atau lokasi folder kita, folder root kita, itu kita masukkan di base URL. Jadi kalau kalian nama foldernya selain project CI ya diganti aja gitu. Jadi tetap kalau kita masih develop di komputer masing-masing pakai localhost ya diisi localhost. Namun kalau kalian developnya udah di hosting atau di domain, jadi bisa diisi IP-nya http://IP-nya apa. Terus kalau ada path foldernya dikasih /path foldernya. Atau kalau kalian di domain ya, jadi di domain ya tinggal http:// nama domainnya apa, kalau ada pathnya ya /foldernya apa gitu. Jadi kalau sudah ada SSL ya tinggal dikasih https gitu. Kalau emang nggak pakai SSL ya http aja, seperti itu gitu. Jadi intinya kalau kalian domainnya apa ya, itu jualanbaju.com gini. Nah gini / ini bisa. Jadi kalau udah masuk di domain kayak gini bisa. Terus di dalam domain ada folder lagi, tinggal dikasih gini gitu. Cuman karena kita masih develop di awal, develop di komputer masing-masing, masih pakai web server kayak SAM, Apache dan kawan-kawan, jadi sementara kita pakai localhost ini karena ini yang mengidentifikasikan kalau kita memang develop di localhost gitu. Jadi itu gini, kita kasih ini. Nah, jadi fungsi base URL ini bisa kita panggil di nantinya di view maupun di controller, maupun bisa juga di model seperti itu. Nah, base URL kan kita setting itu. Jadi kalau kita pengen manggil di sini di form login tadi tinggal kita kasih. Nah, base URL kan sebenarnya mengarah ke sini, csam htdocs root. Nah, sebenarnya kan base URL mengarah ke sini, mengarah di sini. Jadi nanti setelah base URL kita kasih base URL kan dia mengarahkan ke localhost /project CI. Nah, kebetulan karena asetnya ada di folder template, ya kalian kasih base URL, kemudian garing lagi template garing nama asetnya, seperti itu. Oke, jadi tinggal kita tambahkan gini, php echo base URL gini. Oke, nah template / kebetulan di sini ada assets dan lain-lain itu. Oke, jadi kita coba
kita simpan, kita refresh. Nah, jadi kalau teman-teman dapat apa itu warning seperti undefined function base URL ya, itu sebenarnya base URL-nya belum kita load di configuration-nya. Caranya gimana? Tinggal kita akses yang namanya autoload.php. Autoload.php di folder config. Jadi masuk application, kemudian folder config, kemudian autoload.php. Kita cari yang untuk ngeload URL-nya. Nah, kebetulan di sini ada setting untuk helper. Di atasnya kan sudah ada nih contohnya. Jadi URL ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan URL-nya aja. Gini. Nah, sebenarnya helper ini fungsinya apa? Jadi helper ya, namanya helper membantu kalian untuk memuat atau meload sesuatu file maupun function tanpa harus mencantumkan di setiap filenya, memanggil di setiap filenya. Jadi helper ini dia akan otomatis dipanggil di semua komponen, baik controller, model maupun view. Jadi kalau kita memasukkan URL di sini, otomatis library URL ini akan kita load dimanapun kita ngakses, seperti itu. Jadi kalau kita ngasih URL load sini, kita akses di sini. Nah, ini udah ada kayak gini. Oke, ini kan udah berhasil nih, udah berhasil. Cuman masih belum semuanya. Nah, baru satu. Terus caranya gimana biar semuanya? Kita langsung find replace saja. Nah, jadi aset ini kita find asetnya di sini, kita replace dengan ini. Gini, slash template as assets ini. Kita replace. Oke, kita replace all. Nah, sorry find replace all. Nah, kita replace ya, replace. Kita replace, kemudian ada lagi, kayaknya cukup beberapa komponen aja yang kita replace. Oke, udah kita replace jadi beberapa. Oh ya, selain itu CSS kan juga, CSS ini kan juga harus kita replace. Tempatnya CSS kan di sini, di project CI asset CSS ya. CSS nya kita tambah ini, dulu. Oke, karena ada dia di folder ini, di template, kemudian CSS. Oke, CSS nya sudah, image nya jangan lupa dikasih image ini juga sudah. Ini sudah kita coba tes kalau sudah. Nah, jadi gini hasilnya. Jadi kalau kita udah load semuanya, JavaScript itu udah jalan semua gitu. Oke, gitu terkait dengan view. Jadi kita ngaksesnya seperti ini. Oke. Terus kemudian ada beberapa komponen lagi yang perlu saya jelaskan terkait view ya. Jadi ketika kalian mengakses controller, kita bisa menambahkan
beberapa komponen array yang nantinya bisa kita lempar ke view. Contoh, kita bikin array data gini. Kalau dalam versi PHP kan kayak gini. Nah, kita bisa kasih ini, umpamanya title, ya kan? Title kita kasih titlenya apa? Umpamanya login system gini. Oke. Terus kemudian selain title, kemudian kita kasih apa lagi ya? Oh ya, login to your account ini kita ganti dengan form login, head ini ya, head kita ganti dengan form login ini. Oke, jadi kita udah ngasih data ini, kemudian data ini kita lempar ke view form login. Caranya tinggal this load view, nama pathnya, kemudian koma, nama arraynya. Oke, gitu. Kemudian di form login kita tinggal di sini kita echo. Nah, kita kan ngasih di sini title sama head ya, jadi tinggal php echo title ini. Oke. Nah, jadi kalau pas kita akses di sini, nah ini akan berubah sesuai dengan login kita. Kemudian yang login to your account kita ganti dengan head. Nah, ini tinggal kita akses sesuai dengan komponennya ini. php echo head. Nah, kayak gini kita load. Nah, ininya berubah sesuai dengan yang kita setting di controller sini gitu. Penulisannya bisa kayak gini atau bisa kayak gini. Namanya tadi title sama dengan apa tadi? Form login, terus data head, kemudian ini login sistemnya. Gini. Oke, jadi kita reload sama aja hasilnya. Di sini sesuai tadi, ini juga sesuai tadi gitu. Jadi tergantung kalian prefer yang mana cara akses arraynya. Jadi intinya ketika kita mendefinisikan sesuatu di controller itu yang kita definisikan itu kita bisa lempar atau tampilkan ke halaman view dengan cara pakai array atau cara mengakses array seperti ini. Jadi didefinisikan dulu arraynya kayak gimana, kemudian dilempar variabel arraynya di sini di view, terus di halamannya kita tinggal panggil dengan kayak gini, manggil akses variabelnya aja. Kalau dia head ya head, title ya title. Oke, gitu aja untuk routing dan cara routing, kemudian cara kita ngakses view, terus masang template. Oke, gitu aja. Mungkin di next tutorial terkait CI akan saya jelaskan gimana sih model itu kita dalam menggunakannya. Jadi nanti kita akan di video selanjutnya kita akan belajar terkait yang pertama controller view sama model, sekalian nanti saya kombinasikan dengan akses database-nya. Oke, gitu aja tutorial kali ini. Oke, terima kasih, mungkin selamat belajar. Oke, jaga kesehatan selalu. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.